Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji UKIN tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sigit Aji Pranoto, guru sejarah SMA Wali Songo, Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan yang kedua tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan menggunakan kurikulum K13. Materi yang saya angkat adalah masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dan perkembangan penjajahannya. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mari sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran. Salah satu pemimpin, saya silakan pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Saya cek dulu untuk kehadiran. Andini Fitria, Faiz, Muhammad Izul, Muhammad Hafiz, Rafu Gusmaksum, Dino Hernandez, Nur Mahwati, Pranana, Rohmat Adi, permainannya adalah pas kita berkata. Tahu aturan mainnya? Tahu. Iya deh. Pokoknya dengarkan perintah Pak Sigit. Tetapi di awal perintah harus ada passwordnya. Passwordnya apa? Pak Sigit berkata. Silakan duduk kayak gitu. Nah, jika tidak melakukan tindakan, tetapi tidak ada password di depannya atau melakukan perintah tanpa ada passwordnya, maka kalian dianggap gugur. Paham? Baik, kita mulai konsentrasi. Mesti berkata bilang halo. Mesti berkata bilang hai. Halo. Hai. Mesti berkata tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa.
imperialisme. Nah, Dina apa deh? Nggak bisa. Ya. Kolonialisme berasal dari dua kata, yaitu koloni yang artinya kelompok dan isma artinya pemahaman. Ya. Terus Jadi kolonialisme adalah paham penguasaan terhadap suatu kelompok. ya, boleh. Dina apa? Udah dijawab ya. Jadi kita hidup main dalam bahasa kolonialis dan imperialisme. Intinya adalah tentang penjajahan bangsa-bangsa barat. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam apa sih motivasi itu apa? Inspirasi kata mereka bisa masuk Indonesia, menjajah sampai beratus-ratus tahun, ya kan? Sampai timbullah yang namanya nanti Belanda, Rusia dan sebagainya itu. Nanti kita akan belajar tentang itu. Kalau kemarin kita telah membahas tentang apa itu imperialisme, saat ini kita membahas tentang negara pelaku. Ya, negara pelaku imperialisme atau penjajahan. Nah, kemarin kita juga membahas tentang imperialisme itu ada dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu cirinya apa? 3G, 3G. 3G itu good, glory, gospel. Pak, kalau kuno 3 Pak, kalau modern berarti 5G loh Pak. Enggak gitu. Bukunya boleh dikeluarkan kalau ada ini catat. Oke. Ini dia media pengajaran kita ya. Kemudian kita di sini. Ini minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Ya. Bagaimana keterkaitan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi yang kita pelajari minggu kemarin? Apakah masih terkait? Jawabnya saya apa? Masih enggak? Masih. Jadi jelas ya. Masih ada keterkaitan. Kalau kemarin kita membahas tentang idealisme. Ideologinya, kalau saat ini kita nanti akan membahas faktor-faktor bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Oke. Nah ini minggu kemarin ya, ini adalah. Nah, perhatikan. Nanti kita akan materi di kelas 11 ini menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Ya. Kemudian tujuan kita adalah ini. Tujuannya nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan model problem based learning. Problem itu ada suatu masalah. Biasanya itu dasar learning itu pendidikan. Jadi nanti kalian fasilitasi LKPD untuk bisa mengeksplor tentang problem yang pasti nanti sajikan. Tujuannya adalah menjelaskan lalu lintas perdagangan, menjelaskan lahirnya kolonialisme, kemudian mengurai perebutan hegemoni itu kekuasaan, dan menganalisis perkembangan penjajahan di Indonesia. Ini tujuannya. Wah ini sedikit motivasi lah buat kalian semuanya ya. Sedikit motivasi ya, ini motivasi. Berikan aku 10 penduduk pemuda, aku akan mengguncang seluruh dunia. Kemudian ini materi kita ini minggu ini, oke? Materi kita ini, oke. Kemudian main. Look at this picture. What do you think? Alex, apa ini? Apa? Look at this. Apa kamu ya? What do you think? Apa yang kamu? Oke, sekarang lihat ini. Ini apa ini? Yakin rempah-rempah? Yakin. Coba sebutkan rempah-rempah apa saja. Yakin rempah? Yakin deh. Ketumbar. Kayu manis. Beca. Oke. Kalau kita melihat ini, kita akan beri tentang ini adalah rempah-rempah pasti itu. Nah, rempah-rempah. Nah, jadi rempah pasti itu bicara tentang penjajahan, bicara tentang imperialisme. Kok teko-teko bumbu masakan, Pak? Prico, lada dan sebagainya. Oke? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di diskusi. Sekarang perhatikan. Yo, perhatikan. Perhatikan dulu. Pasti akan putarkan 2 video nanti.
mencari sebuah rempah-rempah. Kenapa kira-kira? Satu, apa? Menghangatkan tubuh. Kok bisa Pak? Pernah makan rica-rica? Apa yang kalian rasakan rica-rica? Panas atau dingin? Panas. Pernah makan jahe? Minum jahe kok makan? Ya, itu rempah-rempah. Orang Eropa karena di sana dingin, maka mereka membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan badan. Satu, menghangatkan badan. Bahkan di sana rempah-rempah itu bagaikan lebih mahal daripada emas. Loh Pak, apa? Kenapa kok orang-orang Eropa itu kesini? Nah itu nanti yang akan kita bahas, yang nanti kita diskusikan. Secara umumnya, rempah-rempah fungsi seperti ini: sebagai obat, sebagai pengawet mayat. Pengawet mayat. Tadi kan kita lihat di sini ilustrasinya ada mumi ya, yaitu 3000 sebelum Masehi. Itu rempah-rempah sudah digunakan sebagai rempah-rempah Mas Giat, rempah-rempah pambrico, Pak, tunggal Pak. Ini Pak bisa mendatangkan bangsa Eropa? Jawaban adalah yes, ya. Makanya Indonesia itu sangat kaya. Orang Eropa datang ke sini. Loh Pak, apa faktor mereka datang ke Indonesia? Saya kasih satu ilustrasi lagi, kenapa orang Eropa itu datang ke Indonesia. Ini apa ini? Ini adalah peta dunia. Dulu dunia hanya ada dua peradaban. Perhatikan, ada dua peradaban. Satu berumur 650 tahun. Ini adalah peradaban orang-orang Romawi, orang-orang Bizantium, ya, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani di sini. Dan di sini berumur 1173 tahun. Di sini adalah orang-orang penyembah api. Orang mana? Orang mana? Majusi. Dari negara Persia atau sekarang disebut sebagai negara Iran. Dan di sini adalah ini tambahan saja. Ini sebelum kapal tidak dalam surat satu malam, surat Busbos 27 jangan takut pada saya tidak akan membunuh kalian. Jika kalian ingin tinggal di sini, maka tinggallah. Jika kalian ingin keluar, maka keluarlah. Akan dengan kelompoknya nomor 1, Salsa, Cinta. Yo ini. Belum. Yo. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ada menit. Menit ayo. Menit ayo enggak tentang Portugis. Jadi pengaruh pertama datangnya bangsa Eropa itu yang pertama tuh Portugis. Dan yang kedua itu ada tujuan bangsa Portugis ke Indonesia. Itu disebabkan 3G, yaitu glory, gold, glory, prosper. Yang glory itu pencarian kekayaan, glory itu kekuasaan memperluas wilayah, dan prosper itu penyebaran agama Nasrani. Hubungan peristiwa di Eropa, pertengahan atau perang salib, jatuhnya Konstantinopel, dan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang dimulai perang salib menimbulkan dampak yang cukup besar, termasuk jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum Muslim. Karena hal itu jalur perdagangan bangsa Eropa terputus dan akhirnya bangsa Eropa terpaksa mencari jalur perdagangan lain yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan, khususnya rempah-rempah. Faktor itulah yang mendorong Portugis atau bangsa Eropa melakukan penjajahan yang akhirnya sampai ke tanah air Indonesia. Kita sesi pertanyaan yang akan dijawab oleh saudara Faiz. Silakan bertanya. Sebab ya.
ditanyakan pertanyaannya. Silakan. Monggo, yang masyarakat bisa kita. Ya, silakan berdiri. Mama, Perkenalkan nama saya Raffi Mansur. Saya ingin bertanya sebab Portugis ke Indonesia itu apa? ya, terima kasih. Silakan bisa. Disebabkan karena pemerintah Turki melarang bangsa Eropa melewati dan menutup akses perdagangan bangsa Eropa di berbagai novel. Larangan tersebut menyebabkan bangsa Eropa harus mencari jalur rempah lain yaitu Indonesia. Selain itu, Eropa adalah pengaruh pertama dari bangsa Eropa lain. Oh iya ya. Dan ada tambahan dari kelompok? Cukup. Pertanyaan selanjutnya satu lagi. Ya, silakan saudara. Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya mau bertanya, apakah pengaruh Portugis masuk ke Indonesia? Sekian, terima kasih. Pengaruh Portugis datang ke Indonesia yaitu terjadinya kolonialisme yang menyebabkan bangsa Indonesia itu terjajah dan menjadi terbelakang. Ada sanggahan dari kelompok? Portugis datang ke Indonesia memiliki tujuan, faktor, dan ada hubungan dengan peristiwa sebelumnya, yaitu Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel. Dan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Portugis datang ke Indonesia karena dia sudah tidak memiliki jalur lagi. Jalur mereka dalam berdagang dan mencari rempah-rempah telah ditutup oleh kaum Muslim, yang dimana sebelumnya mereka tuh sumber mencari rempah-rempah mereka ada di Yerusalem atau Konstantinopel yang sudah ditaklukkan oleh Mehmed II. Sekian. Loh, buat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya berdiri akan menjelaskan tentang proses masuknya dan berkembangnya negara Spanyol ke Indonesia. Di sini saya berdiri dengan kelompok saya yang dari di sana, ada Mas Ihab, Mas Hafiz, dan saya sendiri Sonia. Ini ada Mbak Dini Binalek, terus sama Aulia. Sini yang pertama akan dijelaskan oleh Dini. Jadi faktor pendorong bangsa Spanyol ke Indonesia adalah keinginan untuk mendapatkan manfaat dan juga menghasil, ingin mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang melimpah, semangat 3G, majunya teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya bidang kapal dan teknologi. Dan tujuannya yang dibacakan oleh Hermawati. Tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat prinsip yaitu goal, yaitu mencari emas dan mencari kekayaan. Glory yaitu mencari keharuman dan nama, kejayaan dan kekuasaan gospel, yaitu tugas seperti menyebarkan agama Katolik. Lanjutkan dengan Masir. Lalu dampak negatif kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia adalah berkurangnya populasi, perpisahan keluarga, kelaparan, dan hilangnya budaya dari tradisi mereka. Jadi sebab mereka kesini juga menimbulkan dampak negatif untuk kedatangan mereka ke Indonesia. Dari
hal-hal yang dari individual dari negaranya seperti keluarga. Mendorong 3G, God, Glory, dan Gospel. Glory itu pertanyaannya, pengertiannya kan mencari kejayaan dengan meluaskan daya. Tadi akan jawab Betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Buta. Saya ingin bertanya, seperti kalau Portugis itu kan datang, dia hanya menguasai wilayah Maluku dan sekitarnya. Kalau Spanyol dia menguasai, apakah dia menguasai seluruh wilayah Indonesia atau cuma sebagian? Dan kalau sebagian itu wilayah mana? Ya. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Dan yang tadi akan dijawab oleh Aulia. Aul. Dan yang lainnya mungkin bisa membantu. Siap. Saya Mungkin ada pertanyaan yang lain? yang nanggapin. Oke, saya jawab dari pertanyaan Izul. Jadi negara Spanyol itu menjadi sekutu dari bangsa Amerika atau Belanda, negara Belanda. Jadi mereka membokongi dari belakang, jadi ikut dari kelompoknya Belanda, lalu menghancurkan hubungan di Indonesia Belanda. Tujuannya seperti itu, tapi kebobol akhirnya hancur. Maaf, yang saya tanyakan wilayah. Luas. Nama suatu wilayah ini. Apakah satu Jawa, Sumatera? Karena mereka sekutu, jadinya belum menentukan mana wilayah yang ingin dikuasai. Soalnya kelompok atau kapasitas dari negara tersebut kurang, makanya sekutu mengikuti negara Belanda. Cukup. Cukup sekali. Bulan. Yang dari kami Simpulkan dulu. Soalnya dijelaskan oleh Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu kedatangan banyak Spanyol untuk mewujudkan semangat gabungan semangat 3G yaitu God, Glory, dan Gospel. Jadi mereka sama seperti negara-negara yang lain ingin menguasai Indonesia, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mengikuti sekutu pada wilayah pada kelompok Belanda. Itu. sekian dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf karena kami sudah siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, dua set cukup ya nih. Yuk. Oke ya. Anggap kita sudah semua sudah presentasi. Silakan duduk. Silakan duduk. Perhatikan dulu kita di sini. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi tiap kelompok sudah memaparkan presentasinya atau memaparkan hasil diskusinya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masih ganjilan yang kurang puas tadi jawaban yang mana mungkin ditanyakan. Mari kita jawab. Apa ya?
Dari kelompok Portugis mungkin apa? Ya, tadi ada pertanyaan tadi. Pak, pengaruh Portugis di Indonesia itu apa? Gitu toh? Ya. Oke. Salah satu pengaruhnya itu dalam bidang bahasa. Bahasa itu ada beberapa bahasa yang terpengaruh dari Portugis. Misalnya sepatu. Itu dari serapan dari bahasa Portugis. Misalnya lagi musik keroncong. Ya kan? Keroncong itu. Gitar itu berasal dari Portugis, ya. Itu pengaruhnya. Pengaruh yang lain apa? Pengaruh yang lain tentu saja adalah nama-nama yang digunakan itu seperti menggunakan nama Portugis seperti Sebastian, Francisco kan ya. Terutama di daerah Maluku. Nah, juga di sana otomatis penyebaran agamanya juga terpengaruh dari Portugis. Oke, perhatikan sini. Ini adalah tambahan. Dan tadi jawaban dari yang sudah jawab garis Tordesillas. Ini adalah pembagian wilayah dua wilayah. Jadi dulu Portugis sama Spanyol itu bertempur untuk memperebutkan rempah di Maluku sini. Ya kan? Ya. Kemudian mereka dipanggil oleh gereja pada waktu itu karena kekuasaan tertinggi mereka di gereja. Mereka dipertegas dengan perjanjian. Namanya dibagi menjadi dua, garis imajiner. Nah, ini Spanyol. Ini Spanyol. Ini berarti ini Portugis. Sing ini Portugis. Berarti yang lewati daerah ini, maka mereka harus menyingkir. Nah, dulu di sini Spanyol juga mulai berkuasa di Tidore, di Maluku. Nah, karena kena garis ini, Spanyol kudu geser, harus pindah. Dan di sini Portugis tetap berkuasa. Ini garis imajiner atau garis meridian Saragossa atau perjanjian Tordesillas. Nah, ini provinsi Valladolid, ya kan? Dua poli kekuasaan, jadi dibagi menjadi dua. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, sudah kita simpulkan apa tadi? Kita simpulkan bareng-bareng. Satu, apa motivasi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ada tiga. Paham? Kemudian apa lagi? Jatuhnya kota Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan Eropa. Tiga, rempah. Misalnya rempah sumber utamanya rempah. Karena rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk apa? Dan yang terakhir adalah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Oke, silakan kembali ke tempat di masing-masing kita tanya lagi. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas diskusinya, luar biasa, ya, luar biasa. Sekali lagi, terima kasih. Semoga kita lebih senang. Ya, oke, untuk tugas untuk pertemuan berikutnya, perhatikan, catat. Pertemuan berikutnya ya, penugasan. Nah, penugasan adalah kita buatlah rute perdagangan bangsa Eropa, mulai Portugis, Spanyol, masing-masing kelompok. Misalnya kelompoknya kelompok tadi Spanyol loh, buat rute, ya, buat rute. Kemudian yang kedua adalah apa pentingnya rempah-rempah, apakah masih penting rempah-rempah bagi bangsa Eropa saat ini? Oke, dua saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini.
Mari, nggak ada pertanyaan? Oke. Sebelum tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Mataya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri siap. Mohon maaf sudah salah kata yang berkenan. Oke, sebelum saya akhiri, ingat selalu misalnya masjid A, B, C, D, ya. A ambil yang baik, B ambil yang buruk, C ambil yang baik, D